Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon pencerahannya hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Syukran Ustaz, jazakumullah khair wa iyyakum insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, yang membatalkan puasa itu pertama adalah ma wasala amdan, mendatangkan sesuatu dengan sengaja ke 5 lubang terbuka, ya, dengan sengaja. Pertama 5 lubang terbuka. Satu, jauf, mulut, ya. Mulut itu artinya kalau sampai ditelan begitu. Kedua, hidung. Ketiga, telinga. Keempat, bagian depan semua. Kemudian yang kelima, bagian lubang belakang, gitu. Nah, 5 ini kalau kita masukkan sesuatu ke 5 lubang ini dengan sengaja, maka batal. Itu. Nah, bagaimana dengan menelan ludah? Nah, pernah kami sampaikan, menelan ludah itu teman-teman sekalian tidak batal dengan syarat 3. 1, ludahnya punya sendiri, ya. Tentu bagi kita, bagi teman-teman sekalian sangat asing gitu ya. Gak mungkin kita menelan ludah orang lain. Nah, itu. Nah, ini yang ngerti hanya orang-orang yang sudah menikah, ya. Yang sudah menikah. Baik, kemudian yang kedua, ludah itu masih di area mulut, belum keluar. Seperti apa? Misalkan teman-teman meludah atau dikumpulin tuh ludah ke aqua, ke botol. Nah, siang-siang diminum. Maka teman sekalian itu batal kalau seandainya si ludah ini udah keluar, ya. Gitu. Lalu si ludah ini boleh ditelan kalau seandainya ludah itu belum tercampur sesuatu, ya. Seperti apa belum tercampur? Misalkan tercampur muntahan. Nah, muntah ini teman-teman, muntah dengan tidak sengaja itu tidak batal, ya. Tidak batal kalau tidak sengaja. Kemudian muntahan itu teman-teman harus segera dibersihkan atau kumur-kumur. Kenapa? Khawatir tercampur dengan ludah kita. Karena yang namanya muntahan itu najis. Ingat, najis. Maka ketika tercampur dengan ludah kita, maka tercampur dengan najis, sehingga kalau kita telan maka batal puasa kita, ya. Seperti itu. Ya, termasuk tercampur dengan makanan. Contoh misalkan ibu-ibu masak khawatir keasinan. Dicoel tuh? Ya, diambil, kemudian dirasa, udah kerasa langsung buang, diludahin lagi. Jangan ditelan. Karena si ludahnya itu tercampur dengan makanan tadi. Itu. Kalau hanya ngerasa mengecap ini gak masalah, ya, gak masalah. Hanya kalau sengaja makruh. Contoh misalkan ada anak kita atau ada adik kita yang lagi makan permen, gitu. Nah, coba ambil permennya, masukin ke mulut, kemudian keluarin lagi. Nah, itu makruh hukumnya. Itu. Batal nggak? Nggak batal kalau tidak ditelan, ya. Seperti itu. Baik. Maka teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau memasukkan sesuatu ke mulut kita dengan sengaja. Kalau gak sengaja gimana? Oh, bangun misalkan pagi jam 6. Dilihat belum sahur. Dilihat keluar matahari masih sempurna begitu kan? Kayak bulan. Nah, yang ngeliat, oh dikirain bulan, akhirnya dia makan banyak. Lalu kemudian setelah itu dia lihat jam, astagfirullah, ternyata itu matahari udah siang. Itu, maka itu tidak masalah, dimaafkan, itu rezeki antum. Atau misalkan kita karena biasanya awal-awal Ramadan masih bau-bau belum puasa, jadi ya lupa, habis 2 piring, ingat, astagfirullah, saya lagi puasa. Maka selanjutkan puasanya, dan insya Allah itu tidak membatalkan, itu rezeki namanya, ya.
Itu. Kalau seandainya baru dikunyah kemudian belum ditelan, ingat kalau lagi puasa maka muntahkan kumur-kumur, selesai. Seperti itu ya. Nah, awas memasukkan sesuatu pada mulut kita, ke rongga mulut ke sini sampai ditelan. Yang kedua memasukkan sesuatu kepada hidung. Hidung ini teman-teman sekalian, mana batasannya? Batasannya adalah daerah yang kalau kita mengisap istinsyak namanya, mengisap menghirup si air itu kan suka pedas tuh. Nah, itu batasnya. Batas memasukkan sesuatu jangan lewat dari situ. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman yang hobi maaf cakap ngupil, nah, itu kabar gembira. Jadi kalau ngupil itu nggak batal karena masih luar. Kemudian telinga. Nah, kita masukkan sesuatu ke telinga. Nah, yang ngorek kuping, pokoknya bagian dalam ya yang ngebatalin itu. Kalau seandainya pakai kelingking begini, nah ini bagian luar ini nggak batal. Ya, seperti itu. Pokoknya memasukkan sesuatu ke lubang terbuka tadi itu dengan sengaja bisa membatalkan. Lalu selanjutnya bagian depan, ya, kubul, bagian kemaluan, masukkan sesuatu dengan sengaja maka batal ya. Termasuk ibu-ibu, teteh-teteh, mohon maaf ini majelis ilmu, tidak untuk berkata jorok. Kalau seandainya sedang istinja, itu setelah buang air kecil, itu pastikan ketika istinja membersihkannya itu dengan perut ini, dengan perut telapak tangan, itu. Jangan dibengkokkan. Apabila dibengkokkan lalu kemudian masuk ke area itu gitu kan, maka itu bisa membatalkan. Makanya hati-hati. Ya. Kemudian bagian belakang, masukkan sesuatu ke bagian belakang, misalkan, maka itu bisa membatalkan. Ya. 5 lubang tadi. Lalu teman sekalian, hal yang membatalkan juga yang kedua adalah muntah. Apa namanya? Ta'ammudul qi, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan, colok-colok misalkan. Gitu. Kalau tidak disengaja nggak batal insyaallah. Nah, setelah itu kemudian jima, ya, jima hubungan suami istri itu batal, ya, itu membatalkan. Itu. Kalau disengaja, kalau lupa tidak batal. Dihukumi seperti makan tadi. Seperti makan tadi. Baik. Lalu inzalul mani, keluar air mani, ya, keluar sperma. Itu, keluar sperma, maka itu batal, ya. Tapi kalau keluarnya ketika antum misalkan tidak disengaja kayak mimpi seperti itu, bangun-bangun, silahkan mandi besar, setelah itu lanjutkan puasanya. Itu ya. Lalu teman-teman sekalian, suka sering ditanyakan, jika di malam hari misalkan hubungan suami istri, lalu ketiduran lewat subuh belum mandi, bagaimana puasanya? Maka puasanya sah karena hubungan suami istrinya sebelum fajar, sebelum subuh. Itu, maka lanjutkan puasanya. Hanya saja harus segera mandi besar, lalu didirikan sholat dan lanjutkan puasa. Seperti itu ya. Yang kecuali hubungan suami istrinya di siang hari, itu luar biasa. Harus puasa syahraini mutatabi'ain. Harus puasa selama dua bulan berturut-turut. Allah. Itu ya. Lalu teman sekalian haid, ya, haid. Nah, yang haid ini perlu dicatat. Kalau misalkan teman-teman sekalian haid itu jam 3 sore misalkan haid, maka langsung segera minum, makan seperti biasa. Tapi teman-teman sekalian misalkan haid sudah mau beres haidnya, lalu di tengah hari teman-teman misalkan suci, maka disunnahkan dari situ teman-teman sampai maghrib jangan makan, jangan minum. Buat apa? Li hurumatil waqti, untuk menghormati waktu para orang yang sedang berpuasa. Seperti itu ya. Itu. Haid, nifas.
Nifas itu darah keluar setelah melahirkan. Biasanya paling sedikit itu lahdzah, hanya sebentar aja. Ghaliban kebanyakan orang nifas itu selama 40 hari. Aktsar paling banyak nifas itu selama 60 hari. Itu. Kemudian melahirkan wiladah. Melahirkan ini bisa membatalkan puasa. Ya. Melahirkan apa? Melahirkan bayi atau calon bayi. Nah, calon bayi itu artinya keguguran, bisa batal. Ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bisa membatalkan puasa adalah apa namanya? Hilang akal. Wazawalul aql. Hilang akal itu bisa membatalkan puasa. Hilang akal itu ada 3 teman sekalian yang dialami oleh manusia. 1, majnun, gila. Nah, jelas ya, ini batal. Kedua, orang yang hilang akal itu pingsan. Pingsan itu hilang akal. Nah, pingsan ini apabila misalkan dia habis sahur pingsan, bangun jam 7 gitu kan. Jadi seharian full dia pingsan, maka hari itu dia tidak mendapatkan puasa. Tetapi misalkan dia pingsan jam misalkan habis sahur pingsan, bangun setengah 6, di detik-detik mau buka puasa bangun, bangun, lalu kemudian lihat jam udah setengah 6, kaget pingsan lagi, maka hari itu dia mendapatkan puasa. Kenapa? Karena dia sempat bangun di siang hari di saat waktu puasa, walaupun sebentar. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga, hilang akal itu ya tidur. Nah, kalau tidur ini dia tidak membatalkan, hanya saja sia-sia. Awas, biasanya ada hadis yang seliweran, hadis-hadis palsu. Saking palsunya tidak ada di kitab hadis palsu. Apa itu? Tidurnya orang puasa adalah ibadah katanya. Itu hadisnya palsu ya. Jangan dijadikan dalil. Itu kenapa bertentangan dengan spirit orang-orang yang puasa. Puasa itu sebenarnya apa namanya? Untuk memperbanyak amal. Sedangkan tidur itu ya tidak ada amal perbuatan yang kita kerjakan. Seperti itu. Ya. Baik. Yang terakhir yang bisa membatalkan puasa adalah riddah. Apa riddah? Murtad, ya. Murtad, keluar dari Islam, maka itu bisa membatalkan puasa. Itu teman-teman sekalian, silahkan catat, setelah akan diingat yang bisa membatalkan puasa. Insya Allah silahkan yang ingin bertanya ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf, kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.